Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi pembelajaran mata kuliah web dasar ya. Pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara-cara memutakhirkan data atau edit data. Pada sesi kali ini yang akan kita pelajari yaitu bagaimana kita bisa menghapus data yang sudah tersimpan di MySQL. Nah, sebelum kita melakukan proses penghapusan data, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Ketika kita mau menghapus data, artinya data itu akan hilang di hard disk ya. Makanya kita harus konfirmasi terlebih dahulu ke pengguna. Kenapa harus konfirmasi? Ya siapa tahu kan pengguna itu salah klik sebenarnya. Misalnya, apakah yakin data itu mau dihapus atau tidak gitu. Nah, kalau sudah ada konfirmasi terus ditekan oke atau iya, maka ya itu ketika terjadi kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, yang penting program nggak salah, udah konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Oke. Tapi sebelum lebih jauh, nah ini alangkah baiknya di dalam data mahasiswa ini kita sediakan fasilitas untuk kembali ke mahasiswa supaya nggak menggunakan back dari browser ya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan echo, di sini ada href sama dengan mahasiswa titik php. Kita bisa menggunakan simbol misalkan dengan left arrow yang disingkat NLARR. Kita simpan, kita coba. Nah, kalau terlalu kecil misalkan kita bisa menggunakan yang 3 ya. Cuma kalau yang 3 tidak pakai string, Anda bisa cari nanti di Google. Kalau tidak salah itu ncrash 8666 ya. Kita simpan. Ketika diklik akan balik ke lihat mahasiswa gitu ya untuk navigasi. Nah, agar tampilannya ini seragam dengan form mahasiswa, kita akan copy stylenya. Nah, style yang ini kita kopikan ke sini. Di luar sini, maaf. Nah, gini ya, kita simpan. Nah, hasilnya udah mirip lah dengan form. Jadi supaya bersinergi atau sama gitu ya. Selanjutnya kita juga akan posisikan kolom prodi kelas sama proses ini, isinya itu supaya ke tengah. Kita bisa pakai style pada prodi di sini. Style sama dengan sini tag align center. Kita coba dulu. Nah, itu nggak kelihatan ya. Kita bisa langsung copy paste. Karena memang dia udah posisi di tengah. Cuma kalau untuk isinya kita coba lihat untuk TD yang ini untuk prodi kita simpan. Nah, posisinya sudah di tengah ya. Kita berlakukan untuk yang lain. Kenapa kita tidak pakai TD di sini? Misalkan align center, cuma ini kalau diketengahkan agak kurang bagus. Makanya kita butuh satu-satu. Align center, terus tadi itu kita sampai di mana tadi? Prodi. Nah, ini. Kita ketengahkan, ini juga kita ketengahkan. Ini juga kita ketengahkan, yang prodi sama yang terakhir ini. Simpan. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah konfirmasi. Ketika diklik yang ini kan awalnya linknya ke hapus ya, proses hapus. Tapi kita nggak akan langsung ke proses hapus, tapi ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini kita nggak jadikan sebagai link, kita jadikan label saja. Sehingga ini pun akan berubah jadi label. Ini adalah untuk yang genap. Kita berlakukan juga untuk yang ganjil. Nah, yang ini kita simpan. Jadi ketika diklik ini nggak ada efek. Oh, ini masih ada link, maaf. Kita coba refresh. Nah, sudah nggak ada link ya. Nah, sekarang kita ketika diklik ini,
supaya link ke ada konfirmasi. Nah, di sini di label yang ganjil dulu kita proses. Kita tambahkan on click. On click sama dengan di sini konfirmasi. Nah, ya. Nah, kita buat sekarang JavaScript-nya di sini. Nah, kita tambahkan di sini saja misalkan script. Nah, kita buat function konfirmasi. Nah, seperti ini ya. Kita cek dulu di sini alert. Kita tes dengan yang sederhana. Misalkan tes. Kita simpan. Kita refresh. Nah, ada konfirmasi ya, tapi baru yang ganjil saja, yang genapnya belum. Nah, gitu. Kembali lagi ke sini. Sekarang kita buat konfirmasi. Misalkan var k sama dengan confirm. Confirm bukan konfirmasi ya. Confirm. Misalkan di sini apakah data ini akan dihapus, pakai tanda tanya. Di sini ada pesan jika k maka else maka, ya. Di sini jika yakin mau dihapus atau jika true maka lanjutkan proses hapus. Window location sama dengan lanjutkan misalkan hapus titik PHP. Nah, jika tidak, misalkan window location-nya ke masih yang sama. Atau misalkan kita bisa coba return exit. Nah, ini. Kita simpan. Klik, kita hapus. Oke, akan ke lanjutkan hapus. Cuma kan filenya belum ada, belum kita buat. Kalau klik hapus, cancel, dia akan kembali lagi ke sini, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat file lanjutkan hapus. Kita buat file baru, terus simpan. Oke, di sini berarti lanjutkan hapus titik PHP. Oke. Nah, di sini kita tes aja. Echo tes. Refresh lagi. Klik. Oke, di sini misalkan tes, ya. Nah, untuk menghapus data ini, tetap yang dikirim itu adalah primary key atau npm, ya. Berarti harus ada dikirim di function ini. Nah, dilihat mahasiswa, kita cek lagi. Apa yang mau dikirim? Yang mau dikirim itu adalah npm, ya. Kita coba kirim lewat parameter, kita copy, pindahkan ke sini. Di function konfirmasi kita tambahkan parameter, misalkan parameternya x, ya. Nah, si x ini kita akan kirim ke lanjutkan hapus. Tanda tanya data sama dengan, nah, karena dia parameter atau variabel, kita tempatkan di sini x, ya. Langkah selanjutnya dilanjutkan hapus, di sini kita tambahkan variabel, misalkan npm sama dengan, karena tadi ditulis di URL berarti metodenya get. Di sini kita tulis data. Kita cek dulu echo $npm. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh. Klik hapus 43. Nah, itu kok 43 ya? Yang ini 4300. Nah, ini ada sesuatu yang aneh nih. Nah, ini biasanya kalau terjadi seperti ini ada masalah string saja sih sebenarnya. Kita cek lagi ke lihat mahasiswa. Kita coba beberapa kemungkinan. Misalkan kita stringnya tambahkan di sini, ya. Kita tambahkan tanda jangan petik 2 karena di sini sudah petik 2 di echo ini. Kita cek, kita refresh.
Oh, malah tidak ada ya. Berarti nggak mau di sini. Kita undo. Kita coba penggalnya di sini. Nah, di sini. Kita simpan lagi. Back. Kita, oh, lihat. Nah, ada ya. Kita kirim. Oke, 43E00. Yang ini 43E002 harusnya. Nah, sudah betul. Berarti data primary key sudah terkirim ya. Ini kita bisa kopikan ke yang genap. Yang genap. Nah, yang ini. Ya. Kita simpan, refresh. Nah, yang genap kita coba. Nah, di sini ada sebenarnya hanya sekedar view saja nanti belakangan ya. Nah, sekarang kita coba membuat file untuk menghapusnya, yaitu lanjutkan hapus. Nah, yang ini. Nah, karena di sini npm-nya sudah yakin terkirim, ini kita bisa blok. Kita lanjutkan ke proses koneksi ke MySQL-nya. Include koneksi PHP. Di sini kita buat query-nya. Ini boleh disatukan dengan MySQL query-nya ya, tapi karena di sini supaya cukup barisnya, saya coba pisahkan. Berarti delete from mahasiswa where npm sama dengan $npm. Gitu ya. Nah, di sininya berarti hapus mhs mysqli query. Nah, di sininya berarti koneksi key. Jika hapus mhs, tampilkan pesan. Di sini echo script. Di sini alert, tampilkan pesan ya. Data berhasil dihapus. Arahkan ke lihat mahasiswa lagi. Window location sama dengan lihat mahasiswa. Nah, begitupun kalau gagal dihapus, kita tambahkan pesan ya. Yang ini masih sama, cuma beda pesannya saja. Else. Oke. Ini berarti gagal dihapus. Kita simpan. Oke, kita refresh. Kita akan hapus yang 4300. Hapus. Data berhasil dihapus. Nah, data sudah hilang ya. Data yang tadi. Oke. Tadi yang saya mau katakan itu adalah hanya kursornya saja di sini. Nah, misalkan label yang ini supaya kelihatan kayak gini kan, ada seperti link gitu. Karena kita bukan link, di sini label. Kita bisa tambahkan style di labelnya. Di sini nih. Label misalkan style sama dengan kursor. Nah, kursornya di sini misalkan boleh pakai grab atau pakai apa ya? Coba kita pakai grab. Nah, boleh pakai ini atau Anda bisa cari yang lain lah ya. Atau kalau mirip dengan itu bisa ganti dengan pointer lah. Kita simpan. Refresh. Nah, jadi mirip ya dengan ini, dengan link. Supaya nggak hambar gitu lah. Kan kalau kayak gini kayak nggak ada apa-apa gitu. Kita tambahkan label. Simpan. Nah, sekarang kita coba refresh lagi. Kita akan hapus misalkan yang
Atau kita misalkan nambah terus kehapus ya. Misalkan kita tambahkan 43E009, namanya misalkan Z, data berhasil disimpan. Nah, yang ini akan kita hapus. Hapus, oke. Nah, itu ya. Nah, ini proses menghapus data dengan adanya konfirmasi terlebih dahulu. Oke, mungkin itu untuk proses menghapus data. Kalau pendak-pendik tadi ya misalkan ini diketengahkan, ini boleh dibelakangkan dulu. Sama kursor juga gitu ya. Prioritaskan dulu proses penghapusannya. Gitu ya. Silakan selamat mencoba proses penghapusan data ini. Oke, mungkin untuk sesi penghapus data saya cukupkan sekian dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.